Pro dan kontra deklarasi kami membuat opini publik terbelah. Pembubaran dan penolakan sejumlah aksinya juga ditanggapi beragam. Reaksi pemerintah dinilai berlebihan dan berpotensi mencederai demokrasi. Lalu seperti apa para pakar menilai hal ini? Nama Kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia belakangan banyak disebut. Kami bahkan sempat viral di media sosial karena deklarasinya ditentang dan ditolak banyak pihak. Salah satunya terjadi di Taman Makam Pahlawan Kalibata saat sekelompok massa berdemo dan menolak aksi tabur bunga kelompok Purnawirawan TBI yang tergabung dalam Kami. Bentrokan pun terjadi di depan TMP Kalibata, Jakarta Selatan melibatkan aparat TNI Polri yang sedang berjaga dan massa kontra Kami yang berdalih tabur bunga ini melibatkan cukup banyak massa dan melanggar protokol kesehatan. Rombongan yang dipimpin Gatot Nurmantio akhirnya baru bisa melakukan tabur bunga saat bentrokan bisa dilerai anggota TNI dan kepolisian yang mengatur dan membatasi peserta tabur bunga sesuai protokol kesehatan. Di hari yang sama, deklarasi Kami di Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga mendapat penolakan ormas setempat. Puluhan anggota ormas dan LSM mendatangi lokasi deklarasi Kami dan meminta seluruh partisipan acara untuk membubarkan diri. Kita mampu. Kita rela bersimbah darah buat Karawang, buat masyarakat Karawang semua. Dalam berapa waktu, Bang? Setengah jam. Kalau mereka nggak mau membubarkan diri gimana, Bang? Kita paksa bubar. Suasana pun memanas, ketegangan baru kembali mereda setelah tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 memisahkan kedua belah pihak. Maksud dan tujuannya kami jelas ingin membuat sebuah perubahan Indonesia yang lebih dikdaya. Hari ini Indonesia terpuruk sekali secara ekonomi, secara politik. Rentetan aksi penolakan dan pembubaran kegiatan Kami di sejumlah daerah meninggalkan tanda tanya. Banyak pihak menilai berbagai upaya penjagalan ini menjadi bentuk niat pemerintah membungkam oposisi. Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko bahkan menegaskan, jangan ada pihak manapun yang berani mencoba mengganggu stabilitas politik negeri ini, termasuk Kami. Respon reaktif pemerintah ini dinilai malah menunjukkan ketidaksukaan pemerintah dalam merespon kritik yang disampaikan masyarakat. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno misalnya, menilai ada maksud lain di balik pembubaran aksi Kami. Karena larangan dengan alasan berkerumun di masa pandemi terkesan memaksa dan terlalu lemah. Pemerintah juga harus mampu menunjukkan bukti pelanggaran aturan maupun tindakan di luar konstitusi yang dilakukan oposisi sehingga indeks demokrasi Indonesia dalam mengemukakan pendapat tidak tercederai. Ini alasannya COVID, kenapa pilkada tidak ditunda? Pilkada itu jauh lebih memancing kerumunan. Kita cek misalnya waktu pendaftaran pertama, itu ada tarian dangdut di mana-mana. Bahwa persoalan penghadangan Kami, pembubaran di berbagai tempat, ini bukan soal COVID, ini bukan soal perizinan, tapi menyangkut sikap politik Kami yang memang cukup kritis terhadap pemerintah saat ini. Tentu membuat banyak orang nggak happy dengan narasi-narasi politik yang sebenarnya sudah mulai ditinggalkan. Seakan menjawab kekhawatiran sejumlah pihak, Ketua Umum Kami Gatot Nurmantio menjamin, Kami tidak akan berubah menjadi partai politik. Saya yakinkan bahwa Kami ini tidak akan menjadi partai politik. Ya, kalau menjadi partai politik, pasti saya, Profesor Din Samsudin, Profesor Ahmad Wahab, dan lainnya akan keluar. Publik tanah air kini terbelah dua. Sebagian menilai Kami berpotensi melakukan tindakan yang memecah belah bangsa karena sakit hati pada pemerintah. Sebaliknya, sebagian pihak lain justru menggantungkan harapan perubahan atas kondisi negeri yang kini tengah dirundung berbagai masalah. Bijak kiranya bila jalan tengah bisa dicari bersama, sehingga tidak ada gesekan tercipta hanya karena dua pihak berpandangan berbeda. Tim Liputan Trans 7.